Guys, ketemu lagi dengan saya Aldi. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada malam hari ini saya akan menceritakan lagi sebuah cerita yang sering dibicarakan oleh para kalangan pendaki. Namun sampai sekarang cerita ini masih menyisakan tanda tanya. Langsung aja ke judul ceritanya, yaitu hilang 24 jam setelah mendengar suara sinden di gunung di daerah Bandung. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Waktu itu malam Sabtu, cuaca sedang cerah. Dani dan dua temannya, Andri dan Rio, memutuskan mendaki sebuah gunung kecil di daerah Bandung. Bukan untuk camping, bukan untuk mendaki serius. Tujuan mereka hanya satu, merekam konten horor. Gunung itu cukup terkenal, jalurnya pendek, ramai di akhir pekan. Tapi mereka sengaja datang malam-malam saat sudah sepi, supaya terasa menyeramkan dan lebih real, lebih dapat suasananya. Mereka memulai pendakian sekitar jam 10 malam. Senter terang, suasana tenang, tapi setelah lewat 30 menit perjalanan, semuanya berubah. Hutan menjadi terlalu sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Langkah kaki mereka seperti satu-satunya suara di alam itu, seolah hutan sedang menahan napas. Setibanya di jalur datar dekat pos 2, mereka istirahat dan duduk minum bercanda sedikit. Sampai tiba-tiba, satu persatu senter mereka padam. Pertama senter Andri, lalu Rio. Dani tertawa kecil. Wah, cocok nih, suasananya serem bener. Tapi tawa itu berhenti, karena senter Dani pun ikut mati. Yang tersisa hanyalah cahaya redup dari ponsel. Dan saat itulah suara itu muncul. Pelan, lembut, namun tajam suara sinden. Bahasanya sangat asing, seperti tembang Sunda lama. Nada-nadanya seperti ditarik jauh dari masa lalu. Terdengar dari arah kiri, lalu kanan, lalu belakang. Suara itu bukan hanya bernyanyi, suara itu seperti sedang memanggil. Dani mencoba menyorot ponsel ke daerah sekitar, dan saat itulah ia melihat di balik pohon besar ada sosok putih berdiri. Perempuan, rambut panjang, kebaya lusuh, tapi wajahnya tidak ada, hanya datar, kosong seperti kabut. Angin mendadak berhembus keras, daun-daun seperti berterbangan tanpa arah. Suara sinden berubah menjadi gema berlapis-lapis, seperti puluhan suara perempuan bersahutan. Rio mulai menangis, Andri membaca ayat pelan-pelan, Dani menggenggam tangan mereka dan berteriak, "Kita harus turun sekarang, jangan lihat ke belakang." Mereka lari tak tahu arah, tak tahu jalur mana. Kabut mulai turun, tanah licin, dada sesak. Yang mereka pikirkan cuma satu, keluar dari tempat ini hidup-hidup. Setelah berjam-jam seperti tak tahu arah, mereka akhirnya melihat lampu base camp dari kejauhan. Mereka berlari, terengah-engah tubuh lemas, baju kotor penuh tanah. Jam tangan Dani menunjukkan pukul jam 1:15 dini hari. Tapi penjaga basecamp menyebut mereka dengan wajah pucat dan mata besar. "Kalian kemana? Kalian hilang sejak kemarin pagi. Sudah kami cari ke jalur ke hutan, bahkan hampir lapor polisi." Dani hanya bisa menatap jam tangannya, kemudian menatap kedua temannya. Karena yang mereka alami baru terasa 3 jam saja, tapi dunia nyata telah berlalu 24 jam. Sampai hari ini, Dani tidak pernah menceritakan detail lengkap kejadian malam itu ke siapapun. Kata ia masih sering mimpi buruk, mimpi tentang hutan gelap, tentang suara sinden, dan tentang sosok putih yang tidak punya wajah itu. Sejak kejadian itu, Dani tidak pernah kembali ke gunung tersebut. Katanya bukan karena takut, tapi karena ia merasa masih ada sesuatu yang mengawasi di balik hutan. Dan kalau kamu suatu hari nanti mendaki di salah satu gunung di daerah Bandung dan mendengar suara sinden dari kejauhan, ingat baik-baik, jangan dijawab, jangan cari sumbernya, dan jangan pernah merasa kamu sendirian.
Kadang rasa penasaran kita membawa kita ke tempat yang salah, karena tidak semua hal gaib ingin ditemukan, dan tidak semua cerita berakhir dengan pulang. Oke guys, sekian cerita dari saya. Semoga dari cerita yang saya bacakan barusan bisa menjadikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di malam-malam selanjutnya. Akhir kata, saya Aldi, pamit undur diri dan terima kasih.